Bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo kini mengerucut menjadi 5 nama. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengungkapkan 5 nama cawapres tersebut. Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan nama bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo di Pilpres mendatang. Awalnya ada 10 nama yang mencuat ke publik, namun kini hanya tinggal 5 nama. Sekarang sudah mengerucut 5, salah satunya Pak Sandiaga, Pak Erik, Pak Andika, Mas Ahaye, Caimin. Tetap semua tuh ya, Mbak. Nama yang pertama kali muncul adalah Caimin atau Muhaimin Iskandar dari PKB. Selanjutnya Menparekraf Sandiaga Uno, Andika Perkasa mantan Panglima TNI, Erick Thohir Menteri BUMN, dan Ahaye selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Sebelumnya Ganjar mengungkapkan kriteria yang masuk bakal cawapresnya di Pilpres 2024. Ia mengatakan jika sosok cawapresnya harus satu visi, energik, dan tidak sibuk sendiri. Gubernur Jawa Tengah ini juga mengatakan sudah melakukan komunikasi dengan banyak pihak terkait cawapresnya. Tim Liputan, B-Universe. Kita bahas bersama Bang Deddy Sitorus, Sekretaris Relawan Pemenangan Ganjar. Bang Deddy, selamat sore. Selamat sore, apa kabar? Kabar baik, Bang Deddy. Ini kan udah jadi 5 nama ya. Selain Erick Thohir, ada nama Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, serta Sandiaga Uno yang sudah masuk menjadi kader P3. Nah, 2 nama lain adalah ketum parpol lain nih, Bang Deddy. Kita bahas satu-satu. Saya mau bahas dulu yang pertama, Gus Muhaimin. Ini karena spesial ya. Mbak Puan menyebut nama Gus Muhaimin ini di momen Harlah ke-25 PKB. Apakah artinya potensial PKB ini menyeberang dari KKIR ke PDIP, Bang Deddy? Ya, nggak sampai ke sana juga, walaupun kemungkinan itu ada ya. Tapi kan itu menjelaskan bahwa hubungan antara PDI Perjuangan dengan PKB itu kan sudah sangat lama, baik secara historis maupun secara psikologis, bahkan secara filosofis gitu. Bahwa NU dan PDI Perjuangan adalah, PKB dan PDI Perjuangan adalah 2 partai politik yang teguh dengan kebinekaan, NKRI, ya, Pancasila dan sebagainya. Saya kira itu yang disampaikan di sana gitu. Ini kan gayung bersambut. Gus Muhaimin bahkan menyebutnya juga PKB dan PDIP itu nempel, bukan hanya dekat saja. Apakah sudah seintensif itu komunikasi politik antara PKB dengan PDIP? Ya, itu tadi. Makanya saya bilang hubungan antara PKB dan PDI Perjuangan itu kan punya akar sejarah yang panjang gitu ya. Tidak saja sejak masa reformasi, tapi sejak dulu zaman Bung Karno juga dengan Hasyim Asyari misalnya begitu. Nah, komunikasinya ada soal potensi menyeberang ke PDIP nggak, Bang Deddy? Ya, itu kita serahkan pada proses politik ya, proses komunikasi. Soal peluang ya ada saja gitu, tapi kan terlalu pagi kalau kita mengatakan bahwa PKB akan menyeberang, karena mereka kan sudah punya kesepakatan dengan partai lain untuk bersama-sama gitu. Dan kita juga pasti menghargai itu, tetapi fakta bahwa PKB dan Caimin masuk dalam radar terkini dari PDI Perjuangan itu kan realita gitu. Karena kalau PKB betul menyeberang ke PDIP kan jadi Gerindra tidak cukup untuk melewati presidential threshold. Tapi jadi menguntungkan buat PDIP dong, Bang Deddy. Apakah ini jadi strategi juga untuk PDIP? Kan nggak juga lah, masih ada Golkar yang belum menentukan sikap, masih ada PAN yang masih juga belum mendapatkan partner yang ideal gitu ya. Saya kira semua peluang masih terbuka. Kenapa tidak misalnya Pak Prabowo dengan Ahaye juga kan bisa-bisa saja, Mbak. Namanya politik, masih cukup banyak waktu, proses yang harus dilalui, jadi kita tidak bisa terlalu pagi menyimpulkan mana yang sudah pasti gitu. Belum ada yang pasti kalau menurut saya. Apa yang disampaikan Ibu Puan itu hanya menunjukkan bahwa kita memang serius ya memeras nama-nama yang ada, meskipun bukan berarti nama-nama yang tidak disebut itu hilang sama sekali peluangnya. Namanya politik juga seringkali terjadi injury time, seperti misalnya kejadian dulu Pak Wapres kita dengan Pak Mahfud. Itu kan bukti bahwa politik itu sangat dinamis dan sangat dipengaruhi oleh situasi yang ada pada saat itu gitu. Jadi masih mungkin ya di luar 5 nama ini. Tapi kan yang menarik juga selain Gus Muhaimin ada Ahaye juga yang kalau betul nanti jadi cawapres Ganjar Pranowo tentu akan mengubah peta koalisi. Lagi-lagi apakah memang ini strategi dari PDIP atau memang ini wujud untuk rekonsiliasi? Karena kan banyak analis politik yang mengatakan hubungan Demokrat dengan PDIP ini beku, Bang Deddy.
Ya, kan Ibu Puan sudah mencoba mencairkan kebekuan yang cukup lama itu ya dengan Mas Ahaye. Dan saya kira kita tidak bisa tergopoh-gopoh lah langsung melompat pada kesimpulan bahwa ini pasti arahnya ke sana. Semua kan punya pertimbangan masing-masing, semua butuh pendalaman. Karena jangankan Pak Ganjar misalnya, Pak Anies saja yang sudah lebih dari 11 bulan aja belum menentukan wakil, Pak Prabowo yang lebih jauh lagi juga belum gitu. Jadi saya kira tidak ada keharusan kita terburu-buru karena sesuai tahapan pemilu memang belum waktunya, belum ada keharusan. Yang kedua memang dinamika masih sangat sangat elastis gitu ya, sangat cair gitu. Dan yang ketiga memang belum ada yang ajak gitu, semua koalisi kelompok partai-partai pengusung itu saya kira kecuali Mas Ganjar yang memang sudah pasti bisa gitu ya. Sudah diumumkan. Yang dua lagi kan masih harus memastikan gitu. Oke, Bang Deddy ini kan tapi PDIP yang menyatakan ada 5 nama. Tadi kita sudah bahas 2 nama. Kalau tadi belum ada yang ajak, tapi kan misalnya ada Sandiaga Uno yang sudah jadi kader P3. Ini berarti sudah kerjasama juga P3 dengan PDIP. Kemudian dia juga masuk dalam bursa cawapres. Ini seberapa besar kans dari Sandiaga sebenarnya? Saya nggak bisa bilang kansnya seberapa besar, tapi ya pasti besar lah. Orang tinggal 5 nama dari berapa nih, 270 juta penduduk Indonesia, saya kira itu secara statistik ya besar ya. Sama juga dengan bukan berarti bahwa nama yang tidak ada yang di 5 itu sama sekali sudah tidak punya peluang, itu juga kita tidak bisa pastikan gitu. Okay. Seperti saya sebut tadi, ada pengalaman di mana dinamika itu sangat cair dan ditentukan di injury time. Oke, berarti kita tunggu nanti lah ya, dari 10 nama, 5 nama, sampai 1 nama kapan, apakah akan last minute lagi cawapres yang akan ditentukan oleh PDIP dan juga kawan-kawan kerjasama politiknya. Terima kasih banyak Bang Deddy Sitorus sudah bergabung sama kita Satu Utama. Terima kasih.